Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk seni budaya kelas 9 dengan materi seni lukis. Pada pembelajaran seni lukis, kalian akan diminta yang pertama adalah mendefinisikan pengertian seni lukis, mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema tertentu, mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis, mengidentifikasikan berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis, membuat sketsa lukisan, berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Apakah kalian pernah mendengar nama Bayu Santoso? Bayu Santoso mungkin bukan siapa-siapa dalam belantika musik dan desainer grafis. Namun Bayu Santoso adalah mahasiswa semester 3 ISI Yogyakarta yang telah memenangkan kompetisi desain grafis cover album Maroon 5. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah pengembangan dari menggambar yang biasanya memiliki keunikan sendiri atau ciri khas sendiri. Di layar kalian sudah ada salah satu jenis seni lukis. Ya, seni lukis. Tujuan pertama adalah sebagai tujuan religius. Apa itu tujuan religius? Fungsinya, seni lukis atau lukisan dibuat untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Salah satu contoh dari lukisan dengan tujuan religius adalah lukisan cap tangan Goa Leang-Leang. Tujuan berkarya seni lukis yang kedua adalah tujuan kritik sosial, di mana kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain dalam masyarakat dapat dijadikan ide untuk berkarya seni lukis. Simbol-simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut dilukiskan dalam sebuah karya seni. Salah satu contoh dari lukisan dengan tujuan kritik sosial adalah lukisan dari Joko Peki dengan judul Berburu Celeng. Tujuan berkarya seni lukis yang ketiga adalah sebagai ekspresi, di mana lukisan bertujuan untuk sebagai tempat mencurahkan perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Selain itu, penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Salah satu contohnya adalah lukisan yang ada di hadapan kalian. Tujuan keempat adalah tujuan komersil, di mana lukisan dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk dan gaya lukisannya pun cenderung mengikuti selera pasar. Terdapat dua aliran besar dalam seni lukis. Yang pertama disebut dengan aliran representatif. Yang kedua disebut dengan aliran non-representatif. Apakah kedua aliran tersebut? Representatif terbagi menjadi 6 bagian. Naturalisme. Naturalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Romantik. Romantik adalah aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Artinya, ia melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Impresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut ditulis. Realisme. Realisme merupakan aliran yang memandang dunia ini apa adanya,
tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya juga sesuai dengan kenyataan hidup. Ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Surrealisme adalah aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Aliran seni lukis non-representatif. Non-representatif sendiri adalah perwujudan dari aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif merupakan susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Tema seni lukis. Tema seni lukis sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Pada tema seni lukis ini, manusia menggunakan lukisan sebagai media untuk menuangkan gagasan atau ide dirinya. Tema kedua adalah manusia dengan manusia lain. Pada tema ini, pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, dan orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Tema ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya. Pada tema ini, alam sekitar digunakan sebagai objek atau tema yang digunakan oleh pelukis. Tema keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita sebenarnya memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga para pelukis menggunakan benda-benda tersebut sebagai objek lukisannya. Manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari diabadikan oleh para pelukis dalam sebuah karya seni. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Ada beberapa jenis alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama adalah krayon atau pastel. Terdapat beberapa jenis krayon. Kemudian ada cat air. Cat atau pewarna juga memiliki beberapa jenis. Yang ada di hadapan kalian ini adalah cat air. Ada juga cat minyak dan cat akrilik. Kemudian kuas. Lalu ada pisau palet yang biasanya digunakan untuk membuat efek goresan dan mencampurkan cat. Lalu ada palet sebagai media untuk tempat mencampur cat. Dan terakhir adalah kanvas. Teknik sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah akuarel atau menggunakan cat air. Bahan yang dipakai tentu saja adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya transparan. Teknik melukis yang kedua adalah mozaik. Adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. Bahan yang digunakan juga tidak harus kaca. Mungkin bisa menggunakan keramik, potongan kertas, atau bahan bekas dari plastik. Lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyanggungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan batik, tekniknya hampir sama dengan cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan kain atau malam batik.